Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukilik kembali ke Red Spark, sementara Megawati ke Hyundai Hillstead. Banyak yang penasaran apakah Megawati akan lebih ganas di klub barunya Hyundai Hillstead yang terkenal dengan setter dan middle blocker kuat dibandingkan saat harus berbagi beban di Red Spark. Kembalinya Megawati ke Hyundai Hillstead diprediksi akan mengubah peta kekuatan liga. Dan para penggemar di Korea sangat antusias menantikan duelnya melawan Red Spark yang kini diperkuat kembali oleh Bukilik. Dan seperti inilah komentar fans Korea. Bukankah kesehatan ibumu hanyalah alasan? Dan bukankah sebenarnya kamu sedang mencoba untuk masuk ke Liga Turki? Mereka mempertaruhkan performa tim pada lutut kiri dan benar-benar gagal total. Sepertinya musim 2026-2027 adalah pertandingan yang terdiri dari taruhan pada lutut Mega. Jika lutut Mega aman, mereka adalah kandidat juara. Jika lutut Kari baik-baik saja, mereka pasti sudah menang musim lalu. Sudah banyak sekali perbincangan tentang ini dan itu. Sepertinya mereka datang ke sini karena tidak ada liga lain yang bisa mereka ikuti. Meninggalkan Shimamura demi Mega, kuharap Hyundai finish terakhir. Sepertinya kemungkinan besar dia akan absen sepanjang musim karena cedera lutut yang parah. Aduh, setelah melihat sentimen anti Korea di Indonesia baru-baru ini, saya pikir sebaiknya saya berhenti bergaul dengan mereka. Melihat mereka menikmati budaya Korea sambil bertingkah seperti itu, mereka benar-benar tidak punya rasa malu. Mega kembali ke Korea sebagai rival Red Spark. Dia akan menjadi lawan yang sulit bagi Red Spark musim ini. Mengingat Red Spark menolak Mega karena cedera, mengapa Hyundai merekrutnya begitu cepat? Rumor beredar bahwa ada orang-orang di dalam klub yang menentang kembalinya Mega. Jika benar itu sungguh tidak masuk akal. Dia jauh lebih baik daripada Jung Jeon dan Lee Hanbi. Haha, dia dan Mega adalah duet yang hebat. Elastisitas dan titik pukulnya terlihat lebih baik daripada Jia yang dulu. Pemain sayapnya memang hebat, tapi masalahnya ada di posisi tengah. Semoga Mega sukses. Spike di Go Hejin. Jordan adalah yang paling tampan di antara para tentara bayaran musim ini. Dia mungkin akan mendapatkan banyak penggemar bahkan jika dia hanya biasa-biasa saja. Menurut laporan berita Korea, manajer Kang Song Hyung mengatakan bahwa ia tidak menganggap cedera Mega sebagai masalah besar. Ia menyebutkan bahwa jika Mega pulih dengan baik selama masa jeda musim, ia akan sepenuhnya mampu bermain normal selama 1 musim penuh. Karena masih ada sekitar 2 bulan lagi hingga musim dimulai. Saya berharap Mega mempersiapkan diri dengan baik dan kembali dalam performa terbaiknya. Gorilla itu punya rencana besar untuk finish terakhir dan merebut tempat pertama. Sungguh ular yang licik. Jordan Wilson memberikan kesan yang mirip dengan Jia dari masa-masanya di Cheongwanjang. Sangat melegakan bahwa pelatihnya bukan seekor gorila. Jika Lee Yerim atau Kim Yeon-geon bisa menjaga penerimaan bola, kelemahan dalam menerima bola tidak akan terungkap. Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa dalam sebuah wawancara, pelatih kepala Kang Seong Hyung menyatakan bahwa ia memilih Jordan Wilson dengan memprioritaskan dasar-dasar permainan di atas segalanya. Meskipun Kari gagal, tidak satupun pemain yang dipilih Kang sejauh ini yang menurutnya memiliki dasar-dasar permainan yang baik yang gagal. Wipawi, Justice, Lee Yerim, Ko Min-ji, dan lain-lain. Mungkin karena ia sendiri adalah pemain Ahit, pandangannya terhadap pemain Ahit sangat akurat. Ia mengatakan ia memilih mereka karena dasar-dasar permainan mereka yang luar biasa. Tetapi tampaknya ia memandang mereka secara berbeda dari pelatih Kang. Tentu saja, yang saya maksud adalah keterampilan dasar dalam menerima bola dan bertahan. Tentu saja, karena ini hanya prediksi. Kita hanya akan tahu pasti setelah mereka benar-benar datang dan bermain. Banyak penggemar Korea mengeluhkan cedera Megatron. Tetapi ingatkah Anda bagaimana dia bermain dari pertandingan 1 hingga pertandingan 5 melawan kemampuan luar biasa Kim Yong-kyung di final meskipun mengalami cedera kaki. Sekarang musim depan dia akan membuktikan kekuatan mental seperti apa yang akan dia tunjukkan melawan Silva, Moma, Victoria, Bukilik dan pemain pendatang baru di LAN. Felix sulit karena level permainannya rendah, namun ekspektasi yang diletakkan pada pemain asing sangat tidak manusiawi dibandingkan dengan liga lain. Saya pikir ini adalah salah satu liga terburuk.
Dia bukan kerabat Jordan Larson kan? Dari namanya saja, sepertinya dia orang yang cocok, haha. Sistem pembatasan pemain bayaran harus dihapuskan. Di zaman sekarang ini, bahkan keterbukaan penuh pun tidak cukup. Namun mereka hanya memilih satu pemain bayaran. Dan itu pun bukan pemain kelas dunia, melainkan pemain kelas 3. Inilah mengapa level liga pasti akan terus menurun. Nampaknya mereka memberlakukan pembatasan pemain bayaran untuk melindungi pemain domestik. Tetapi level tim nasional sudah rendah sejak lama. Jika keadaannya seperti ini, bukankah lebih baik menaikkan level liga dan merevitalisasinya? Jika pemain domestik ingin bermain profesional, mereka perlu bekerja lebih keras untuk memperoleh keterampilan. Atau mereka perlu terus bermain melawan pemain kelas dunia untuk meningkatkan kemampuan. Buka saja semuanya seperti IPL, MLB, atau NBA. Melindungi pemain domestik yang kurang terampil toh tidak akan meningkatkan performa tim nasional. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.